Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan Bapak Lurah dan ibunya, Ibu Lurah, jadi bapaknya dan ibunya. Yang sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah taksiyah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan yang mulia itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini kita baca di dalam salat 5 kali sehari semalam sebanyak 17 kali. Karena rakaatnya 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani. Maka salah satu wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah sendiri melakukannya hanya satu, hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amalan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat kita dibalas nanti kita wafat, puasa nanti kita wafat, zakat, haji, infak dan sedekah kita itu nanti kita wafat, tidak diberikan balasannya di dunia ini. Tapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung Allah menjawab salawat kita, langsung Allah balas salawat kita. Apa balasannya Allah terhadap kita yang salawat kepada Rasulullah? Rahmat, kasih sayang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra." Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat, Allah membalas rahmat, kasih sayang 10 kasih sayang. Jadi salawatnya Allah pada kita yang salawat sama Nabi, satu langsung dibalas 10. Hanya salawat. Jadi kalau kita salawat 10, 100. Dan balasannya kasih sayang. Jadi syarat untuk bisa disayangi oleh Allah adalah perbanyak di salawatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dikasihi Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah, kekasihnya Allah. Jamaah kasih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena pentingnya salawat kepada Rasulullah, tidak sah salat Jumat
kalau Habib tidak bersalawat kepada Rasulullah, karena salawat adalah rukun khutbah. Begitu juga tidak sah orang yang melaksanakan salat maid kalau dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Tidak diterima doa, ibadah, tersapu antar langit dan bumi sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi perbanyak salawat kita pada Rasulullah. Timbul pertanyaan, yang mana salawat mana Ustaz yang harus kita baca, karena banyak bentuknya salawat. Ada salawat Badar, ada salawat Nariyah, ada salawat Fatih, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Jibril, ada salawatnya Nabi. Yang mana kita harus baca? Yang paling pendek itu salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril yang paling pendek. Jadi kalau mau dibuka rezekinya itu salawat pembuka rezeki. Yang mana salawat yang sering kita baca? Yang dibaca oleh Nabi yang mana? Kalau salawat Nabi yang dibaca oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana salawat kita kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa harus pakai Sayyidina? Padahal Nabi tidak pakai Sayyidina. Bid'ah. Ada yang bid'ah, orang tidak. Sayyidina itu adalah pengaguman, penghormatan. Nabi tidak mau angkat dirinya sendiri. Contohnya kalau saya sebut nama saya yang dikasih sama orang tua saya, Nur Salim. Apa itu artinya Nur Salim? Cahaya selamat. Saya pakai Nur, pernah saya perhatikan, kenapa ini saya 6 saudara pakai Nur semua. Mulai dari kakak saya yang pertama, Nur Jayati, Nurdin, Nur Salim, saya yang ketiga, Nur Hayati, Nur Wahid, dan Nur Hamsiah, pakai Nur semua. Jadi saya keluarga Nur. Ternyata itu adalah doa. Baru saya terasa bahwa cahaya jaya, Nur Jayati, itu yang pertama. Saya Nurdin, cahaya agama. Nur Salim, cahaya selamat. Nur Hayati, cahaya hidup. Nur Wahid, cahaya satu. Nur Hamsiah, cahaya apa? Matahari. Cahaya semua. Itu adalah doa. Jadi ketika disebut nama kita, jadi doa. Jadi nama itu kapan lagi itu yang dikasih titel itu adalah pemberian akademis. Jadi S1, S2, S3 bukan orang tua yang kasih. Itu melalui proses. Saya D1 Yayen pakai Detrandus. Itu ya, kalau saya ada orang pakai Detrandus bahwa itu senior itu. Kalau SAG, SPD di bawahkannya saya itu ya. Jadi kalau ada pakai Detrandus bahwa ini sudah program lama ini, bagi saya ini yang senior. Jadi kalau ada, walaupun dia itu seperti Pak Duan SAG, itu adik saya dari segi akademisi, walaupun mungkin umurnya lebih tua dari saya tadi. Jadi lihat, ada SPDI. Jadi setelah SAG, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Sekarang dirubah lagi dari SPD menjadi SPD. Semua yang pendidikan gelarnya semua SPD. Jadi walaupun dia sarjana pendidikan Islam bukan lagi SPD, SPD semua. Karena saya juga dosen S1 dan dosen S2, jadi saya pernah jadi sekretaris jurusan, pernah jadi ketua prodi, pernah jadi Infocom, pernah juga jadi dekan. Bisa rektor MAM yang tidak pernah duduk. Ya, pernah juga jadi kepala sekolah. Wakil kepala sekolah semua wakilnya sudah, wali kelas sudah pernah semua. Jadi situ di pramuka saya neneknya juga pramuka. Kalau di resimen saya juga mantan resimen. Itu nyemak. Pernah juga jadi Banser masa Gus Dur. Saya komandan Banser Kabupaten Kolaka, dikirim ke Kendari belajar pelatihan Banser. Jadi bukan itu tadi, apa yang saya cari di situ adalah di organisasi seperti itu. Saya ada di Majelis Ulama, di MUI, ada juga di NU.
Saya juga ketua komunitas imam masjid Kabupaten Kolaka. Itu memang jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, masuk juga di grup hati Pemda. Ini adalah salah satu kompetensi yang dimiliki. Itu diberikan oleh masyarakat. Jadi titel itu ada titel akademisi melalui proses D1, S2. Jadi kalau orang yang pakai gelar sarjana agama, berarti dia kompetensinya ahli di bidang agama. Kalau pakai MA, magister agama. Kalau ME, magister ekonomi. ME, magister manajemen. MH, magister hukum. Jadi tadi. Kalau saya mulai dari SD sampai sanawiyah, aliyah, masuk S1, S2 agama semua sampai S3. Itu. Apakah saya ahli di bidang itu? Yang mengakui saya ahli itu bukan saya sendiri. Yang memberikan pengakuan itu adalah akademisi. Sejauh mana ilmu yang saya dapatkan? Sangat sedikit. Sedikit sekali yang kita dapatkan ilmu. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena ilmu yang diberikan kepada kita hanya sedikit. Bagaimana orang yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah sekolah? Lebih sedikit lagi. Saya katakan saya tidak ada sekolah di atasnya itu S3. Profesor itu bukan sekolah, pengakuan yang diberikan oleh akademisi, oleh kampus. Jadi profesor itu bukan titel akademisi. Karena tidak sekolah, kalau profesor tidak ada sekolahnya itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh ini adalah salah satu. Kita kembali dari apa tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup dan kita akan kemana? Ibu, apa tujuan hidup tak? Ibu, apa tujuan hidup tak? Bapak-bapak, apa tujuan hidup tak? Kenapa tidak bisa jawab ini tujuan hidup? Jangan sampai tidak ada mau kemana, ini tidak tahu arahnya kemana. Karena kita diciptakan oleh ada tujuannya. Jin diciptakan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini semua ada gunanya. Bakteri saja, virus corona saja itu ada gunanya. Coba kalau tidak ada corona, dari mana itu? Virus yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala dengan deteksi apapun. Ada semua gunanya. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada manfaatnya. Semua ada gunanya. Siapa yang bilang? Allah sendiri mengatakan, "Ma khalaqta hadza batila." Apa yang aku ciptakan ini semua yang diciptakan oleh, tidak ada yang sia-sia. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pernah kita pikir diri kita? Pernah kita baca diri kita, kenapa Allah ini hidup menghadap ke bawah? Kenapa telinga pakai daun? Kenapa bibir kita ini seperti ini? Kenapa kita punya alis, punya bulu mata? Pernah kita pikirkan itu? Allah sendiri yang menjawab. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dengan sebagus-bagus bentuk kejadian. Allah yang mengakui. Coba kalau itu hidup menghadap ke atas, bagaimana bentuknya kalau hujan? Turun, dijaga terus hidup, nanti kemasukan air. Atau mata satu di depan, satu di belakang, supaya kalau ada yang ngintip di belakang kita lihat. Tidak laku kacamata. Tidak cantik dilihat kalau satu mata di depan, satu di belakang. Atau telinga disimpan di paha satu, di kepala satu. Apakah Allah pernah minta bayaran dengan fasilitas Allah berikan kepada kita? Tidak ada. Apa yang diminta? Syukuri. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, saya tambah nikmat itu.
Tapi kapan kamu kufur kikir atas nikmatku, sungguh siksaanku amatlah pedih. Coba ini bulu mata seandainya bertambah seperti bertambahnya rambut kita, mengita tutupi mata atas itu. Ini bulu mata, ini alis, biar dicukur begitu aja bentuknya. Coba ini alis ini, bulu alis ini bertambah seperti bertambahnya rambut kita. Gimana bentuknya? Apa fungsinya ini alis? Ini kalau hujan turun tidak langsung turun di mata. Ini adalah tentaranya mata kita. Ini menyaring air keringat, kalau hujan turun dia lari ke sini. Ini bulu mata ini yang panjang ini adalah menyaring debu, pagar debu. Dia yang di situ tersangkut kalau ada debu. Setelah ada lagi tentaranya di dalamnya lagi, namanya pelapis mata. Itu adalah pelapisnya lagi. Baru dalamnya baru ada mata di situ. Betapa Allah melengkapi. Cuma kita banyak orang yang tidak mensyukuri. Biasanya ibu-ibu bahasa ada cubru alisnya, baru naganti spidol. Kenapa kata cantik? Mana lebih cantik pemberian Allah dengan yang palsu? Biar cantik. Kalau aspal asli tapi palsu, nah ada juga. Bisa aja, tapi jangan dicukur tali sedikit. Apa kasih pakai celah sedikit. Tambah saja supaya, tapi jangan dicukur. Karena ini adalah penangkis keringat. Kalau ada keringat dalam masuk di mata. Itu satu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang diciptakan oleh Allah tidak menyembah, Allah tidak rugi. Maki salat, maki puasa, maki zakat, maki haji, tidak rugi kalau kita tidak mau. Apakah tidak rugi? Enggak. Tapi kita keluar dari tujuan kita diciptakan. Kalau kita tidak melaksanakan sesuai tujuan kita, kembali namanya asfala safilin. Apa itu asfala safilin? Dikembalikan ke tempat yang hina dina. Tidak ada di bawahnya, itu aspal. Namanya aspal, itu di bawah tempatnya. Aspal safilin diinjak itu aspal. Mobil lewat, mobil juga itu. Itu gambar aspal itu. Dan neraka tempat paling bawahnya asfala safilin. Yang mana yang tidak kembali kepada asfala safilin, yang tempat yang hina dina, illal ladina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Itulah yang dijamin. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang mana kita orang beriman? Apa tandanya? Yang bukan Islam dengan yang Islam dengan agama lain, apa bedanya? Sama juga. Orang non Islam juga pakai kopiah, pakai juga seperti kita. Yang mana yang membedakan kalau itu? Karena Allah tidak melihat pakaian, tidak menilai pakaian kita. Malah lebih bagus itu yang bukan Islam pakaiannya, pakaian. Pernah gilai Paulus? Paulus itu Malakala itu pakaiannya imam masjid haram itu pakaiannya. Tapi bukan Islam. Tapi karena itu bukan itu yang dinilai. Bukan pakaian, bukan jabatan, bukan harta, bukan banyak uang di bank, bukan mobil yang dinilai, bukan motor, bukan jasad kita yang dinilai. Apa yang dinilai oleh Allah? Apa yang dinilai oleh Allah? Allah tidak akan menilai bentuk dan harta kekayaanmu, tapi yang Allah nilai adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Kenapa hati yang? Karena sentral. Mata boleh berbohong, telinga boleh berbohong, hidung boleh berbohong, mulut boleh berbohong, tangan boleh berbohong, kaki boleh berbohong, tapi hati tidak pernah berbohong. Kamu yang ngambil gitu. Mulut mengatakan tidak. Kamu lihat kita nih. Tidak. Saya tidak lihat, padahal lihat. Hati sudah mengatakan saya lihat. Hati yang tidak pernah berbohong dalam diri kita.
Maka Nabi mengatakan inna fil jasadil mudghah isa saluhat saluhat jasadun kullu wa isa fasadat fasadat jasadun kullu wa khilat qalbi. Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah anggota tubuh kita. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Makanya biasa orang hati-hati dengan hati. Jangan sampai sakit hati. Kalau engkau sakit hati, kemana aku cari obatnya? Siapa yang bisa mengobati kalau sakit hati? Kalau perempuan disakiti sama laki-laki, maka semua laki-laki sama. Kamu gitu. Tapi tidak semua laki-laki sama. Contohnya aku. Kan ada nyanyi. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku masih mencintaimu. Padahal satu dia yang sakiti, masih banyak yang tidak laki-laki baik, tapi karena satu laki-laki, semua laki-laki sama. Padahal tidak semua laki-laki sama. Contohnya aku, katanya penyanyi Rhoma Irama. Itu Rhoma Irama yang bilang. Maka jaga hati. Jangan kamu kotori. Apa pembersihnya hati? Ala bisikrillahi tatma'innal qulub. Jadi pembersihnya hati adalah zikrullah. Yang mana itu pembersihnya hati? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini zikirnya, inilah yang pertama diwajibkan. Jadi tidak boleh dibalik-balik ini zikir. Ada asbabnya ini zikir. Subhanallah siapa punya zikir. Alhamdulillah siapa punya zikir. La ilaha illallah siapa punya zikir. Allahu Akbar siapa punya zikir. La haula wa la quwwata illa billah siapa punya zikir. 5 ini zikir ini itu yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat. Maka orang yang masuk tanah haram tidak disuruh sholat. Orang pelaksanakan haji Mulai undang enggak langsung masuk di tanah haram disuruh enggak disuruh tahiyatul masjid, enggak ada gitu. Disuruh apa? Tawaf. Setelah masuk kita itu. Setelah masuk langsung di mana masuknya? Tidak sembarang masuk. Jadi orang pernah melaksanakan haji dan umrah tahu masuknya. Di mana kita mulai masuk? Di mana kita mulai masuk? Kalau masuk di tanah haram di masjid, ada pintu khusus. Disitulah mulai tawaf, disitulah mulai membaca itu zikir. Kita masuk di babus salam, pintu keselamatan yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ada memang di situ lampu biru. Disitulah kita mulai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu yang paling banyak dibaca ketika tawaf, itu juga yang paling banyak dibaca ketika sa'i, itu juga yang kita banyak baca ketika wukuf di padang Arafah. Jadi orang yang pergi laksanakan itu sama yang lain cuma tambahan. Yang wajib kita baca ini tadi. Dan doa yang harus paling banyak kita baca satu saja. Doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang paling banyak doa dibaca. Dan satu lagi yang paling banyak dibaca adalah doa yang tertulis di pintu Ka'bah, yang tertulis di Raudah, yang tertulis di makamnya Rasulullah. Jadi saya pertama saya dikasih sama Pak Kiai ini doa, saya amalkan. Jadi ibu-ibu lingarit, saya sudah amalkan dan saya sudah buktikan. Jadi itu dibaca setiap selesai salat subuh. Dan alhamdulillah saya 4 kali umrah bukan karena ada uang, tapi ada saja yang kasih uang kita pergi. Jadi kita berniat, niatkan itu, bacakan itu supaya kita, kalaupun kita tidak bisa naik
ada jaminan diberikan Allah kepada kita, tidak akan dicabut roh kita oleh malakul maut sebelum kita melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cari itu ayat yang zikir yang dikasihkan sama pakaian Ustaz, ada gitu di atas tertulis di depan, dia ada mimbarnya Nabi di tengah, itu tertulis di atas itu. Di 1, 2, jadi 2 zikirnya. Itu betul. Jadi ada bertuliskan emas. Kenapa itu bertuliskan emas? Depan lagi bertulis. Makanya ketika saya naik di situ langsung saya foto selfie situ. Foto, ambil itu latarnya, ambil ini nih. Itu juga tertulis di pintu Ka'bah, tertulis juga di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu di sini, Bu? Itu zikirnya. Siapa yang baca zikir ini diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dijabah doa-doanya, apa yang kita minta insyaallah Allah akan jawab, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakul maut sebelum dia melihat wajah aslinya Rasulullah. Dan ketika kita wafat, ketika kita menghadapi sakaratul maut, dengan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa bunyi zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu di pintu kanan bagian sini. Di sampingnya lagi mimbarnya Nabi yang kiri, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Saya ulangi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Coba ikuti. Kita ikuti yang terakhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Dijamin maka ini salat tidak akan dicabut roh al-malakul maut sebelum wajah aslinya Rasulullah datang. Bahwa itulah, jangan sampai kita man nabiyuka, tidak tahu nabinya bentuknya bagaimana. Dan nanti ketika mati, nanti ketika di padang masyar, apa di dalam barzah, di dalam kubur akan ditanya sama Munkar dan Nakir. Apa pertanyaannya Munkar dan Nakir? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, apa imammu? Man kiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Ibu, kalau kita tanya sama Munkar Nakir sudah tahu jawabannya. Apal memang ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawaban Bu? Allahu Akbar. Jadi yang jawab nanti bukan mulut tak. Yang jawab nanti pertanyaannya Munkar dan Nakir adalah salat kita. Allahu Akbar, inilah takbiratul ihram yang akan menjawab man rabbuka, Allah Maha Besar. Sudah itu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Salawat kita yang pernah kita ucapkan persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man imamuka, apa imammu? Apa imam tahu? Jangan sampai imam masjid tahu disubuh di situ. Lain imam. Man imamuka, apa imammu? Apa imam tahu? Al-Quran Karim. Itulah pedoman hidup kita. Maka datanglah bacaan surah Al-Fatihah menjadi saksi ulumul Quran. Kenapa dikatakan ulumul Quran? Ibunya Quran. 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. 13 tahun diturunkan di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu jumlahnya 6.666 ayat.
Itulah ibunya adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Saji salat kita kalau kita tidak baca surah-surah yang lain. Jadi biar kita tidak baca surah-surah itu yang dibaca, tapi kalau Fatihah tidak baca, tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Jadi baca di Fatihah itu ulumul Quran. Tempat makbulnya doa di surah Al-Fatihah. Ketika di situ, tapi jangan dibaca di dalam salat. Di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita memohon doa di situ kita minta. Wa iyyaka nasta'in, setelah itu kita diam di situ apa kita minta. Mau rezeki, mau cepat datang jodohnya, dimudahkan urusannya, lulus dalamnya, di situ minta. Berapa kali dibaca? 7 kali. Jadi setiap wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pas di situ berhenti, baru dilanjutkan ayat berikutnya. Hati memohon kepada Allah. Makanya kenapa selalu diawali doa diawali di surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. Inilah berkat salah satu surah yang dikatakan samudra Al-Fatihah tidak punya batasan luasnya, itu makna daripada surah Al-Fatihah. Dialog antar hamba dengan Allah itulah surah Al-Fatihah. Jadi perbaiki bacaan Fatihah kita. Kenapa? Karena sahnya salat di surah Al-Fatihah. Jadi ada 3 yang harus dijaga di dalam salat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, inilah yang mengantar mempersaksikan sebagai hamba menghadap kepada Allah. Itu takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir yang diharamkan. Bukan dilarang bertakbir. Dilarang ketika takbir Allahu Akbar. Gimana tadi HP gue simpan? Yang besar HP-nya. Jadi perang iblis di situ. Makanya kita selalu sebelum kita salat, kita berlindung dulu kepada Allah dari godaan setan. Sebenarnya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kita berniat supaya jangan kita dikasih lindung oleh iblis. Setelah melapor kepada apa yang kita laporkan 5 kali sehari semalam kita laporkan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah tujuan hidup. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya, yang melapor 5 kali sehari semalam, siap hidup dan siap mati, tidak pernah takut mati dimanapun dia berada. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor, dilaporkan siap hidup ya Allah dan siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah sembahyang. Ibarat sakit-sakit kepala baru takut. Kenapa harus takut menghadapi kepada Allah? Dan semua kita harus kembali. Makanya harus selalu siap. Maka umur yang diberikan Allah kepada kita bukan 63 tahun kali ikut Nabi, bukan 100 hari, bukan 40 hari, bukan 7 hari. Umur yang diberikan Allah kepada kita cuma 2 kali 12. Berapa 2 kali 12? Berapa? 24. 12 siang, 12 malam. Dari mana itu? Dari mana itu angka 12? 1, 2, 1. Saya baru dapat juga ini. Lahirnya jam, lahirnya 12 bulan, lahirnya tahun itu, lahirnya jam 12, itu lahir dari mana keluarnya itu? Bukan disetting, tapi Allah sendiri rahasianya Allah. Ternyata lahir dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. Berapa huruf itu? 3. Berapa huruf itu la ilaha illallah? 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Itulah disebut lahir dan batin, siang dan malam. Ya. Lahirianya jasad kita ini, batinianya adalah zikrullah.
Makanya itu kalau kita baca itu la ilaha illallah tidak bisa ketemu dua bibir. Ada yang bisa baca itu la ilaha illallah ketemu bibirnya dua? Tidak bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena zikirnya lidah. Makanya yang perlu diperhatikan, kalaupun tidak bisa bersuara, lihat gerakan lidahnya. Kenapa itu yang dijamin? Man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir hidupnya, dakhatul jannah, itu yang tanpa dihisap langsung masuk surga dia. Tapi tidak semudah itu kalau tidak dibiasakan. Maka belajar itu dulu mati. Karena mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra. Mana yang mati subra? Itulah tidur. Mana mati kubra? Ini almarhum ini. Mati besar, tidak balik-balik lagi. Mati kecil, itulah tidur. Disinilah kita diajar mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi mati sebelum mati. Jadi belajar memang di mati. Jadi belajar mati. Tidur. Tidur langsung tidur. Kita disuruh oleh Nabi melalui istrinya Siti Aisyah diajarkan cara tidur yang belajar mati di situ. Kata Rasulullah, istriku Aisyah, sebelum kamu mati khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz. Ada yang bisa di sini 30 juz sebelum tidur? Berpenghafal tidak bisa. Iya, Fatih katanya situ ya. Apa jawabannya Siti Aisyah? Tidak bisa ya Rasulullah. Biar penghafal 30 juz tidak bisa. Itu saja kita mau khatam Al-Quran 30 juz satu Ramadan itu 1 juz 1 hari. Itu punya setiap selesai salat baru kita baca. Ada juga tidak selesai sampai 30 juz. Ini mau dibaca mau sebelum tidur, tidak tidur gitu, biar penghafal tidak tidur gitu. Tidak ada pernah penghafal mampu hafal gitu 30 juz. 30 juz itu satu malam tidak bisa selesai. Jawabannya sama aja dengan kita Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Cukup kamu membaca sebelum tidur, membaca surah Al-Ikhlas. Bisa bu? Ada juga tidak tahu juga surah Ikhlas. Bilang kul huwallahu, itu tahu dia. Kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu, tapi kul nggak tahu. Jadi dibaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, itu sama nilai pahalanya kita menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Jadi keperbanyak itu baca surah Al-Fatihah. Bahkan ada hadis yang pernah saya baca, siapa yang selalu baca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam satu hari, itu jaminannya adalah surga. Surah Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Ikhlas itu 4 ayat itu semua tertuju hanya kepada Allah. Itu dikatakan ikhlas. Apalagi yang diperintahkan Nabi sebelum tidur, sebelum mati. Jadi belajar mati itu. Wahai istriku, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Kata Siti Aisyah, gimana caranya melaksanakan haji? Ini bukan pekerjaan satu hari melaksanakan haji, ini mau dilakukan sebelum tidur. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya saya bisa menghajikan diri saya sebelum tidur? Jadi kita tiap hari, tiap malam itu haji. Apa kata Rasulullah? Itu orang melaksanakan haji, orang yang tinggal di tanah Arab harus keluar di tanah halal, di situ berniat bermasuk. Orang tinggal di Mekah saja, kalau mau melaksanakan haji umrah, tidak boleh di dalam Mekah berniat, harus keluar di tanah haram. Ada namanya tanah halal. Ya, di sana berniat baru masuk tanah haram. Ada biasa di situ tanah biasa di masjidnya Siti Aisyah, di situ dulu mandi biasa baru mandi dulu baru masuk di situ. Dan setelah masuk apa dibaca labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Setelah itu baru kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dibaca 7 kali sebelum tidur, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Bisa bu? Bisa. Belum pergi haji tapi sudah dapat pahalanya haji. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa pesan Rasul yang ketiga? Wah istriku Aisyah, sebelum kamu mati jadikanlah para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya ya Rasulullah?
kamu harus berselawat. Salawatnya yang mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gitu Sayyidina Muhammad terwakili kita salawat mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Yang keempat pesan Rasulullah, wahai istriku Aisyah, yakinkan dirimu sudah adakah tempatmu di surga? Sudah terdaftar namamu sebagai database penduduk surga? Ibu, saya tanya dulu, ada nama di surga? Jangan dibilang insyaallah. Semua insyaallah itu tidak ada usahanya. Kalau mati belum ada tempat di surga, sama aja. Mau kemana? Mau Kendari? Mau Kendari? Enggak, Kendari. Tak putar-putar Kendari, karena tidak ada tujuannya di Kendari. Mau kemana? Harus dijelas kedatangan tak? Surga mana kita mau masuki? Kita ahli apa? Ahli zikir kah? Ahli salawat kah? Ahli puasa kah? Ahli sedekah kah? Ahli apa ibu? Ahli gosip. Kalau gosip jauh ini. Itu yang gosip itu banyak sekarang dengan kemajuan teknologi. Belum bisa lah. Itu Sambo. Orang banyak dosa gara-gara dia. Karena dia baca di media, saya dibaca di YouTube. Salahnya ini. Pernah kau lihat di situ? Jangan kita mengikut menyalahkan, kita tidak tahu persoalannya. Makanya kita disuruh kalau kita melihat orang yang seperti itu, kita bukan menghujat. Surangnya kita beristighfar. Jangan kita orang tidak tahu persoalannya, tidak pernah ketemu. Totor itu ini persoalannya ketemu selingkuh katanya. Kan mana kau tahu di situ? Sedangkan penyidik saya tidak pernah ada apa sih, kau polisi kan? Polisi saya tidak tahu yang bukan penyidik langsungnya. Itu namanya gosip, dia tidak tahu, tapi dia bisa menjelaskan. Padahal dia tidak pernah ketemu. Di mana ketemunya? Saya baca. Dibaca itu bukan kebenarannya. Lebih baik kita diam, berzikir, itu yang lebih bagus. Hiasilah bibir kita dengan berzikir kepada Allah. Apa kata Rasul? Apa jaminan kita supaya ada ditulis nama kita? Akhiri tidurmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah atau mampu mengucapkan la ilaha di akhir hidupnya, itulah saya katakan man qala la ilaha illal akhirul kalami dakhatul jannah, langsung tidak ada tanpa tes, tanpa diperiksa, langsung masuk surga. Itulah ahli zikir la ilaha illallah. Itu yang tidak ditanya sama mungkar dan nakir di sini. Ini dunia ini berputar di atas kalimat la ilaha illallah. Ketika tidak ada lagi manusia yang membaca la ilaha illallah, maka dunia ini akan runtuh hancur. Tetapi selama masih ada yang mengucapkan satu orang saja la ilaha illallah, dunia tidak akan kiamat. Jadi tidak ada orang yang beriman. Jadi kalau tidak ada orang beriman, baru dunia ini jatuh hancur, karena dunia ini berputar di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka tulislah nama kita di dalam surga dengan perbanyak la ilaha illallah dan perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ini yang dibaca sebelum tidur. Sekarang bangun dari kematian. Kan tadi kita menghadapi mati kecil. Sekarang kalau kita mau bangun, Bu, ketika mau bangun dari tidur, apa kita baca? Bagaimana posisinya ketika bangun dari tidur? Kalau kita tidur samping kanan atau kiri, kita harus menghadap kemana kalau mau bangun dari tidur? Ibu-ibu, bagaimana kalau bangun dari tidur? Kalau bangun dari tidur, ini karena ini kita saya ajar belajar mati dan belajar bangun dari kematian. Bagaimana cara kalau bangun dari mati? Kan sudah mati ini, sudah mikir tidur. Ketika terbangun, apakah langsung bangun?
Kalau kita posisi tidak miring kanan atau miring kiri, bagaimana cara kita bangun? Itu orang biasa karena salah urat kalau dia salah bangun. Ada tuntunannya Rasulullah cara bangun. Diperbaiki dulu napas kita, kasih lurus dulu. Jadi kalau kita miring samping jangan. Jadi kita posisinya menghadap ke aras, menghadap ke langit kalau mau bangun. Jadi nanti kalau kita nanti dibangunkan di alam kubur, itu kita menghadap ke aras. Apa dibaca? Kalau ya sudah bangun tidur langsung apa biar anak tiga apa gitu. Tapi ada yang diajarkan Rasulullah, siapa yang membaca zikir itu, maka sebelum dia bangun dari tidurnya Allah sudah hapus dosa-dosanya yang lalu. Jangan sampai dosa-dosa kita, semua dosa-dosa yang kita lakukan dihapus oleh Allah. Gimana caranya? Tadi 4 jaminan Rasulullah, sekarang ketika mau dihapus. Jadi kita bangun dari tidur seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa. Nah itu yang kita inginkan. Sudah lagi keluar dari rumahnya, lihat lagi HP, lihat televisi, bikin lagi dosa. Bikin lagi. Jadi tiap hari kita mohon ampun, tapi tiap hari juga melakukan dosa. Tapi itu tadi yang dilarang, kalau orang yang selalu melakukan dosa tapi tidak mau mohon ampun. Tapi ada penghapusnya. Karena memang ada tantangannya Allah dengan iblis. Saya akan goda semua umatmu, hambamu, dengan cara apapun. Bagaimana dia melakukan dosa, lupa kepadamu. Tapi apa kata Allah? Saya juga akan memberikan semua fasilitas. Selama roh belum sampai di kerongkongan hambaku, saya akan terima taubatmu. Makanya sebelum mati dan bangun tadi, kita belajar supaya kita kembali kepada dalam keadaan suci. Apa yang dibaca ketika bangun dari tidur? Ternyata yang saya dapatkan adalah itulah tadi zikir yang tertulis di Ka'bah, di pintunya Ka'bah, yang tertulis di Mirauda, yang tertulis di makamnya Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni saya. Maka siapa yang membaca zikir ini dan mohon ampun, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Baru di situ baru kita bangun dari tidur, bangunnya menghadap ke arasnya, menghadap ke langit. Gitu nanti ketika nanti dibangkitkan di kuburan nanti seperti itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah gambaran belajar mati di dunia sebelum mati betulan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus ditanamkan, kita lakukan. Yang terakhir, ada jaminan orang yang berselawat kepada Rasulullah. Siapa yang bersalawat 10 kali sama Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa saja umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, 10 kali sampai 100 kali, targetnya 10. Lebih banyak lebih bagus. Kata Jibril, saya akan menuntunnya masuk dalam surga kenikmatannya Allah. Jadi dia yang Jibril yang menuntun kita masuk, orang yang ahli salawat. Jadi ada ahli salawat tadi, ahli zikir, ada yang ahli la ilaha illallah. Ini ahli salawat. 10 sampai 100. Jibril memberikan jaminan akan menuntunnya masuk, melewati titian Shiratal Mustaqim sampai masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah. Malaikat yang kedua datang kepada Rasulullah, malaikat Israel. Siapa itu Israel? Pencabut nyawa. Apa kata Israel kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali, saya akan mencabut rohnya seperti saya cabutnya para nabi dan rasul. Dengan selembut mungkin dia cabut roh kita oleh malakal maut. Jaminannya malakal maut terhadap orang yang berselawat kepada Rasul. Malaikat yang ketiga,
Malaikat Israel yang meniup sangkakala, trompet, yang paling ditekul oleh umat. Jadi itu selama diciptakan itu malaikat Israfil itu trompetnya selalu di mulutnya, pernah lepas. Dia berdiri tuh, tunggu komando dari Allah kapan dia disuruh. Coba nih kalau dia tanpa disuruh, dia coba-coba itu nanti itu trompetnya Israfil itu yang punya langsung hancur dunia ini. Tapi dia rentak. Jadi itu trompetnya Israfil tidak ada di mulutnya. Yang dia sekarang dia tunggu kapan diperintahkan dia tiup itu trompet supaya dunia ini hancur. Itu akan jaminannya dia akan sujud kepada Allah. Ini Israfil. Tidak akan bangun dari sujudnya malaikat Israfil sebelum Allah mengampuni dosa-dosa kita yang bersalawat 10 sampai 100 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang keempat, malaikat Atid. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan memberikan minuman di Talaga Al-Kautsar yang ketika umatmu meminumnya, maka selama itu dia tidak akan pernah haus. Itulah orang yang sudah minum airnya, minum Al-Kautsar dari surga, tidak akan haus lagi. Biar tarik matahari, karena nanti di padang mahsyar dibangkitkan satu jengkal matahari atas kepala kita, dan itu pun matahari dihadapkan ke bawah. Sekarang ini matahari berada pada langit ke-7, itu pun juga dihadapkan ke atas, itu masih pakai AC dengan kipas angin. Bagaimana nanti di padang mahsyar kita tidak pakai baju, baru dihadapkan ke bawah, semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing. Apa yang menangkis itu supaya panasnya tidak kita rasakan, itulah puasa kita. Jadi puasa, amal puasa kita akan berguna, berfungsi ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Itu dikatakan puasa menahan. Apa yang ditahan? Teriknya panas itu. Dan di situ akan diberikan orang yang berpuasa makanan yang selama ini kita makan dan minum, tapi karena takutnya kepada Allah kita berpuasa, maka di situ akan dibalas orang yang berpuasa, diberikan makanan yang tidak pernah dinikmati di dunia, itu balasannya nanti di padang mahsyar. Orang yang tidak berpuasa dan meninggal, ada juga makanannya. Apa makanannya orang yang tidak berpuasa? Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, diberikan kalah yang berbisa, kala jengking, ular, semua yang berbisa, dan air minumnya dari nanah dan darah. Itulah makanan minumannya orang yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Pakaiannya apa pakaiannya? Itulah pakaian kita nanti adalah zakat fitrah kita. Jadi zakat fitrah itu adalah kesucian diri kita. Maka pakaian nanti di padang mahsyar adalah amalan zakat fitrah kita. Dan kalau infak dan sedekah kita, itulah perabotan rumah kita di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga haji. Apa balasannya haji? Al-haji mabrur laisa lahu ilal jannah. Haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Jadi haji mabrur itu haji yang diterima, adalah balasannya adalah surga. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan. Bagaimana pertama, perbaiki sholat kita. Yang kedua, perbanyak zikir kita, perbanyak salawat kita. Yang keempat, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Karena itu ada dasar hukumnya tentang membaca surah Al-Ikhlas. Kalau mau berdoa, baca surah Al-Fatihah. Dan kuncinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, kita mohon di situ. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, begitu juga ketika kita keluar dari rumah. Apa Bu yang kita baca kalau tinggalkan di rumah? Bagaimana cara mengunci rumah supaya rumah kita terbebas dari mara bahaya, dari api, dari pencuri? Ada tuntunannya, Rasulullah diajarkan kepada kita melalui apa yang pertama diajarkan ketika keluar rumah. Apa dibaca kalau kita keluar rumah? Apa penjaganya rumah kita?
Apa pagarnya rumah kita? Apa penguncinya rumah kita? Ada di Ustaz kuncinya, kunci rumah. Semua pakai kunci rumah. Tapi ada yang, kan ada itu lahiriah yang lihat. Ada yang batin. Batin itu adalah doa, zikir. Yang lahirnya itu kunci. Kunci rumah itu lahirnya. Batinnya yang mana? Kalau kita kunci rumah, baca wal yatalattab wala yasiranna bikum. Kalau mau keluar rumah supaya selamat ke rumah, beri salam di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita balik ke rumah, balik di dalam. Baru kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berarti kita memberi keselamatan, diberkati dan dirahmati. Itu jawabannya. Berarti yang tertinggal itu adalah jawaban salam kita. Setelah melangkahkan keluar dari rumah kita, dibaca ayat kursi. Saya pernah lihat itu di kampung-kampung, itu ayat kursi, nah pasangnya di tengah rumahnya. Nah pasang juga di belakang di belakang pintu rumahnya. Saya apa maksudnya ini? Nah bilang situ sokobala, nah pagar nanti tidak bisa gitu. Saya cari, tidak ada dasarnya. Itu orang tua dulu tidak ada sekolahnya, tapi falsafahnya tinggi. Nanti bisa saya sekolah baru saya ternyata ini, nanti saya dapat dasarnya. Di mana guru-guru itu orang tua dulu? Ternyata ini itu dipasang di tengah rumah, mengingatkan ketika masuk rumah dibaca itu surah ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi ketika masuk rumahnya, maka itu adalah keberkahan, rezeki yang membawanya masuk di dalam rumahnya. Dibaca ketika kita keluar rumah, itu akan terhindar dari segala pencuri, mara bahaya di dalam rumah kita, termasuk dalam banjir atau begitu juga dari kebakaran. Dan orang yang membaca keluar ke situ 70.000 malaikat yang kawal orang yang membaca ayat kursi ketika dia keluar dari rumahnya. Baru setelah melangkah keluar di pintu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ketika sudah ada di atas motor, di atas mobil, di atas apapun, di atas pesawat, di atas apa biasa? Di atas lokar atau di atas apa? Apa dibaca? Perbanyak membaca zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang selalu membaca ini akan dijauhkan dari segala, termasuk yang halus maupun yang kasar, akan dimudahkan segala urusannya, akan diberikan kemudahan dari apa yang dia cita-citakan. Jadi itu yang paling banyak kalau kita di atas mobil, tidak usah kita pakai semester zikir di atas mobil atau di atas pesawat, di atas laut, itu banyak dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. Seandainya Nabi Yunus tidak baca zikir ini sampai hari kiamat, Nabi Yunus tetap tinggal di dalam perut ikan. Betapa sulitnya orang hidup di dalam perut ikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan mengingat, dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ikan itu memuntahkan Nabi Yunus sehingga terdampar di satu pulau. Dan dengan zikir itu juga, dia itulah juga yang membawa ke kampung halaman. Jadi hakikatnya adalah perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak membaca Quran, perbanyak membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Insyaallah, karena membaca surah Ikhlas jaminannya surga, membaca surah Al-Fatihah diterimanya ibadah dan diterimanya doa kita, dan membaca zikir la ilaha illallah adalah jaminannya surga. Membaca salawat adalah ada jaminan dari para malaikat dan jaminan dari Rasulullah sendiri akan memberikan syafaatnya kepada kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali bersama-sama berdoa kepada almarhum Iskandar bin Dain Parani. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan berkah surah Al-Fatihah,
Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak di sisi Allah, dilapangkan kuburannya dengan taman-taman surga dan diampuni segala dosanya. Ila arwah Iskandar bin Daiman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا كافٍ مواهب بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ذكرك عظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من الرد عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.